Taufik? Ya. Tadi gimana? Karena ada Eh, apa noise tadi. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kegiatan kemahasiswaan yang prestasinya luar biasa, kegiatan kemahasiswaan juga luar biasa gitu kan. Prospek kerja teknik perkapalan juga cukup luas gitu ya, tidak hanya di galangan kapal, tapi juga ada yang di sektor migas, ada yang di pariwisata, kemudian tadi juga ada yang di Jawa, berarti kan cukup luas. Sekarang bagaimana kalau misalnya adik-adik ini yang dari SMA mau gabung ke teknik perkapalan gitu. Bagaimana tingkat Oh ketetapannya? iya. Ya, jadi kalau untuk yang SB SBMPTN sekarang itu daya tampung kita adalah 71 mahasiswa. Eh, Siswa ya maksud saya. Jadi itu daya tampung kita. Nah, terus jurusan apa aja yang diterima itu SMA, MA, paket C yang IPA, terus SMK teknik, sama SMK kemaritiman. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa cek di IG-nya Naval ITK atau IG-nya Himanafal atau di LT-MPT-nya. Jadi di website resminya LT-MPT. Nah, untuk keketatan eh, kalau tahun lalu SBMPTN itu 48%. Namun berdasarkan SNPTN yang tahun ini dibanding tahun lalu kita naiknya itu hingga 82%. Jadi signifikan sekali. Jadi berkali-kali lipat. Jadi mungkin yang tahun ini juga keketatannya akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Itu Bu Oh, Mena. Iya. berarti harus segera daftar. Harus ini ya, nilai UTBK-nya juga harus bagus ya untuk bisa masuk ke teknik perkapalan begitu ya. Iya, bisa jadi harus seperti itu. Jadi untuk yang tahun ini sudah mulai apa ya? Sudah mulai rebutan mungkin ya untuk Hmm. apa calon mahasiswanya mendaftar. Oke. Mungkin adik-adik yang dari SMA ada pertanyaan, bisa langsung masih ada waktu gitu, bisa langsung live chat di IG ITK official, bisa bertanya ke korponya korponya, kemudian atau ke mahasiswanya atau ke alumninya juga boleh. Oh. Tadi tadi saya sebenarnya tadi ini Uh, ternyata ada trouble-nya di IG sama YouTube itu suara Satria agak putus-putus dari saat itu. oh, gila ya Pak ya. Jadi apa suaranya Oke. itu kayak Untuk reminder aja bagus-bagus. adik-adik SMA. Iya, reminder aja daftar UTBK itu tanggal 2 sampai tanggal 20 bulan ini, bulan Juni 2020. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli. Pengumuman SBMPTN-nya 25 Juli. Daftar mandiri ITK kalau misalnya tidak keterima di UTBK, kemudian tapi pengen masuk ke perkapalan bisa daftar mandiri ITK tanggal 21 Juni sampai tanggal 27 Juli. Jadi kalau misalnya SBMPTN nggak keterima, masih bisa daftar teknik perkapalan lewat jalur mandiri. Gitu. Boleh Ada sharing, Bu? yang mau ditambahkan? Oh boleh, silakan, silakan, silakan. Jadi biasanya Bu, Silakan. teman-teman atau calon mahasiswa gitu ya, atau adik-adik yang mau masuk ke perkapalan tuh ragu gitu. Kenapa sih mau masuk perkapalan gitu kan? Selain belajar apa, terus karena mungkin nggak asing ya di mata mereka tuh nggak asing. Maksudnya asing gitu, asing perkapalan. Ntar gua mau jadi apa gitu. Dan ini sebenarnya syarat utama yang harus menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa perkapalan tuh harus mandiri gitu. Harus mandiri dalam arti
kita di perkapalan itu betul-betul nggak punya, mungkin beberapa keluarga nggak bekerja di bidang sektor itu, teman juga nggak familiar di sektor itu, tapi kita bisa menyesuaikan diri, ya mungkin pelajaran kita bisa pelajari, tapi kesiapan mental untuk bekerja itu penting gitu, karena ya saya ambil contoh diri saya sendiri lah, mungkin beberapa teman sudah mungkin kemana, ke sana ke sini gitu ya, ke Jawa, tapi untuk daerah Papua itu saya sampai dari Jayapura, Merauke, Timika, kemudian mana lagi, daerah-daerah tertentu itu yang kita harus siap mental bekerja di sana gitu. Itu di lulusan perkapalan pun kita nggak ngomongin nggak. Putusan. Kemudian Suaramu putus. Oh, putus sama Iya, jaringannya ya. iya. Oke. Coba kan Ada yang menanya di lab IG, kalau misalnya lewat jalur mandiri, nanti ada tes lagi atau pakai nilai UTBK. Saya mau Bapak yang jawab? Mungkin Bu Mena saja karena Saya yang itu jawab. Oke. iya. Untuk tahun 2020 ini, untuk mandiri, tesnya tidak ada tes lain seperti tahun sebelumnya, tapi pakai nilai UTBK. Jadi harus tetap tes UTBK dulu, baru bisa daftar mandiri. Begitu. Dari Vidiano Hilmi. Sudah terjawab ya. Ada mau yang ditambahkan lagi mungkin dari mahasiswanya? Sharing-sharing. Oh ya, mungkin mau saya tambahkan beberapa, Bu ya. Karena kan prestasi di perkapalan banyak nih kan. Iya. Selama lomba itu gimana perasaan menangnya gitu. Perjuangannya gitu kan. Iya. Kemarin saya sempat mengikuti teman-teman yang lomba karya tulis ilmiah di Unhas. Itu kan ada beberapa kali seleksi untuk bisa mencapai babak final. Dan alhamdulillah dari teknik perkapalan ITK bisa masuk 10 besar, masuk dalam dan diseleksi lagi dan bisa menjadi juara 3 di sana lomba karya tulis ilmiah di Unhas. Itu tingkat nasional ya? Iya, tingkat nasional itu, Bu. Dan juga kemarin ada beberapa kakak tingkat kami mengikuti lomba perkapalan juga. Itu juara 2 nasional mengenai Innovation Challenge MMA nasional. Itu dari Kak Mangangkoy sama Kak Aldera. Itu mahasiswa 2015 sama 2016 dan berhasil menjadi juara 2 tingkat nasional. Oh, berarti tiap tahun pasti juara begitu ya? Iya, kami tiap tahun selalu mengikuti lomba dan alhamdulillah selalu mendapat juara. Prestasinya luar biasa. Dari Pak Taufik, ada yang ditambahkan? Kan dosennya keren-keren, mungkin ada cerita lucu gitu dari dosennya. Karena dosennya ini masih muda-muda, gitu kan? Sebenarnya sih sudah nggak muda ya, udah kepala 3. Apa ya kira-kira ya? Kalau cerita lucu sih nggak ada. Gimana ya? Saya bingung mau cerita apa karena banyak sekali ceritanya sebenarnya. Jadi kalau mungkin saya cerita apa yang dihadapi mahasiswa baru ya di perkapalan. Jadi kalau di perkapalan mahasiswa baru nanti akan ketemu mata kuliah pengantar teknologi perkapalan. Nah, mata kuliah ini itu nanti diajar oleh namanya Pak Suwardi. Pak Suwardi ini yang saya cerita tadi, yang stand up komedi itu. Jadi kalian masih mahasiswa baru sudah bawaannya fresh ya mungkin ya, karena nanti tiap minggu akan mendapat lelucon baru seperti itu. Nah, terus untuk nanti kalian juga akan belajar gambar teknik. Nah, gambar teknik ini nanti diampu oleh
Bu Amalia namanya. Jadi Bu Amalia ini yang dosen yang paling cantik di perkapalan. Karena iya, dosen yang paling cantik di perkapalan dia. Eh jadi dia juga laris manis di tugas akhirnya. Jadi Bu Amalia ini bimbingannya banyak sekali juga untuk tugas akhir. Jadi maba itu nanti dapat Bu Amalia juga. Jadi nanti ada gambar teknik. Jadi Bu Amalia ini ya karena mungkin karena cewek ya, jadi lebih sabar dibandingkan dosen-dosen yang cowok. Kalau dosen-dosen yang cowok mayoritas inilah ya beda kan pembawaannya antara cowok sama cewek. Nah, kalau kalian pingin ketemu saya, wah itu masih lama. Karena saya ini kebagian semester-semester akhir. Jadi mahasiswa semester akhir. Jadi saya baru ngajar itu di semester paling cepat itu semester 6. Semester 6, semester 7, semester 8. Nah, itu baru ketemu sama saya. Wah, berat. Terus Kalau misalnya ada bukan apa ya, bukan siswi yang ingin masuk ke teknik perkapalan, itu nggak apa-apa kan bisa Pak ya? sekali. Kan Bisa teknik sekali. perkapalan ini kan apa ya, identik dengan cowok-cowok maco gitu ya. Nah, ini udah yang Loh, kelas ini justru cowok-cowok salah. maco gitu kan ya. Iya, jadi dari segi apa? Kalau dari segi ingin dilindungi malah dilindungin karena ceweknya sedikit itu ya. Jadi kamu akan merasa aman di kampus ya karena banyak yang melindungi. Oh Tapi gitu. dari segi pekerjaan juga banyak karena seperti yang diceritakan oleh Kak Satria tadi kapal ini banyak kan, ada kapal, ada pelayarannya. Nanti tiap kapal ada yang punya, ada ownernya ini, yang punya namanya owner. Nah, si owner ini pasti butuh apa kalau itu asisten ya, istilahnya apa? Oh, sekretaris, butuh sekretaris. Nah, sekretarisnya ini biasanya dia ngambil dari anak perkapalan yang cewek. Jadi banyak sekali apa kebutuhannya. Dan administrasi juga biasanya yang dipilih adalah cewek karena cewek itu dia tekun, beda sama cowok. Jadi kalau apa jarang lah apa kalau tujuannya untuk bekerja itu biasanya laku kalau cewek. Tapi yang cowok pun di perkapalan ini juga laku. Jadi saya boleh cerita mungkin sekarang itu saya sebenarnya agak bingung karena mahasiswa yang sedang TA ternyata sambil kerja. Jadi itu bahaya sekali. Khawatir tugas akhirnya malah nggak selesai. Jadi karena banyaknya kebutuhan lowongan itu sampai mahasiswa yang belum lulus pun itu ditarik oleh perusahaan. Itu yang terjadi di perkapalan saat ini. Iya, jadi kalau Berarti bagus sekali ya. iya, jadi kalau di tracer studi itu kan mereka terikat ya waktu tunggunya 0 bulan karena sebelum lulus pun sudah kerja seperti itu yang terjadi di perkapalan. Oke. Ya betul itu Pak, betul. Banyak teman-teman juga dulu seperti itu Pak. Bagus. Kalau ini apa namanya kerjasama. Kalau tidak salah teknik perkapalan ini punya kerjasama yang cukup luas ya dengan galangan kapal gitu kan, dengan alumninya juga apa ya, raket gitu ya sama alumninya juga gitu kan ya. Berarti ini yang juga faktor apa untuk kesempatan kerja itu lebih cepat begitu kan ya? Iya, kalau berdasarkan tracer studinya ITK itu sebenarnya sekarang itu link untuk mendapatkan pekerjaan itu umumnya berasal dari alumni. Jadi alumni sudah kerja, terus dia narik adik kelasnya. Itu berdasarkan tracer studinya ITK. Nah, tadi apa pertanyaannya? Saya lupa. Kerjasama
kerjasama kerjasama, ITK ya. ini, iya, teknik perkapalan juga banyak Iya, kalau kerjasamanya berarti. kerjasama, iya kalau kerjasama yang baru ini tahun Januari awal 2020 itu kita ada kerjasama dengan Iperindo Kalimantan. Jadi Iperindo ini adalah asosiasi itu kumpulan perusahaan galangan kapal dan pelayaran seluruh Kalimantan Timur. Jadi kemarin juga kami ada beberapa belas lulusan untuk yang wisuda. Kemarin wisudanya bulan apa ya? Ingat nggak Bu Mena? Sebelum corona pasti, Pak. Iya, sebelum corona itu kita ada wisuda. Februari Kita ya ada kalau nggak salah. lulusan beberapa belas itu dan beberapa udah langsung ditarik ke anggotanya Iperindo seperti itu, dan gajinya juga di atas rata-rata. Jadi kalau berdasarkan tracer studinya ITK, rata-rata gaji mahasiswa perkapalan itu sekitar 6 juta. Bener nggak itu Satria? Pak Satria bener nggak? Gitu gajinya? Besar juga. Itu berdasarkan tracer benar, studinya. Wah, makmur berarti ya Pak Satria ya, kalau misalnya lulus dari teknik perkapalan itu ya. Ya Bu. Cepat dapat kerja, gajinya juga lumayan besar, begitu kan ya? Iya. Jadi sempat ada selintingan gitu. Kita kan bekerja biasanya ya Bu, teman-teman itu bekerjanya penempatannya tuh jauh-jauh gitu. Ada yang di Papua, ada yang di Jakarta, ya kayak kita jauh-jauh. Kita kadang sharing gitu. Gimana gajimu di sana berapa? Segini. Wih, kita kaget juga dengan kemampuan kami. Kadang kami merasa sadar diri gitu. Kemampuan yang nggak seberapa, kemudian digaji kok tinggi banget gitu kan. Tapi ya itu namanya harus disyukuri gitu. Kita harus syukuri. Tapi ada juga sempat selintingan begini. Tadi kan adik-adik kan mau masuk perkapalan nih, ya kan? Gak usah takut. Biasanya orang, Kak, masuk perkapalan harus bisa berenang nggak? Sama ada iya pertanyaan. betul. Iya betul. Ada yang nanya gitu kan? Ya, saya sampai bilang itu pilot nggak bisa terbang tapi bisa jadi pilot aja tuh, ya kan? Oke. Mahasiswanya rata-rata bisa renang nggak ini? Atau dosennya ada yang nggak bisa renang kan? Enggak kok, syaratnya enggak harus itu. Yang penting itu kita mau belajar. Jadi perusahaan biasanya paling senang sama karyawan yang fresh graduate khususnya. Willingness to learn, kemauan belajarnya tuh tinggi gitu. Jadi kayak saya asli sangat-sangat buta dengan dunia pelayaran. Karena kita ngertinya pelajaran di sektor perkapalan ya kan. Yang tadi peluang pekerjaannya tuh di bidang kelas, di bidang survei, di bidang galangan. Tapi karena kemauan belajar kita tinggi, itu yang jadi track record yang bagus gitu untuk bekerja di suatu perusahaan. Kemudian ada juga teman yang bekerja di alat berat, ada di bidang HE gitu atau kontraktor perusahaan alat berat kayak Raka. Ada juga teman-teman yang bekerja di bidang perbankan. Jadi gak usah ragu lah masuk perkapalan. Kita bukan berbeda, tapi kita mengunggulkan diri itu bukan hal yang tabu gitu. Jadi kita mau bekerja di bidang apapun, yang penting kita siap, kesiapan kita. Apa yang kita pelajari di perkapalan itu bisa diterapkan tuh cukup bagus. Tapi lebih bagus lagi kita menghadirkan inovasi di khususnya dari ilmu yang pernah kita pelajari di kampus. Itu lebih bagus. Begitu ya. Oh ya, kalau nggak salah di kurikulumnya perkapalan itu saat kita kuliah gitu kan ada yang namanya KP gitu kan. Itu adalah belajar ke perusahaan begitu ya. Ada dua KP ya, kegalangan gitu sama ke perusahaan, betul ya? Nggak tahu ya kebijakannya ITK sekarang, tapi kalau dulu saya KP dua-duanya di galangan. Kebetulan satu itu di Surabaya, satu itu di Balikpapan. Nah ini yang seperti Pak Taufik bilang. Pak Taufik pernah bilang belum kita lulus kita sudah ditawari kerja di situ ya. Termasuk saya juga pribadi ya. Saya mau sharing aja, bukan maksud apa. Saya waktu itu sempat ditawarin mau nggak kerja di sini. Langsung sama ownernya loh. Langsung sama ownernya mau nggak kerja di Balikpapan. Nah tapi karena ini saya pribadi sukanya berpetualang.
saya dapat pekerjaan lain yang lebih menantang gitu. Saya ditempatkan di Papua, di Medan. Saya suka jalan-jalan. Akhirnya saya memilih itu. Saya bilang, Pak, kalau ada kesempatan lagi boleh nggak saya gabung? Sebenarnya saya suka perusahaan ini, tapi saya mau ngejar cita-cita saya dulu, mau hatamin Indonesia gitu. Mau keliling Indonesia. Sambil traveling gitu ya. Sambil traveling. Itu keren loh, keren. Nggak banyak perusahaan, ya kan? Nggak banyak kesempatan yang ditawarkan ke kita. Salah satunya yang tadi saya sampaikan itu berpetualang gitu. Mungkin ada sih orang-orang yang suka berpetualang, tapi nggak punya kesempatan. Ada juga orang nggak suka berpetualang memang. Tapi ini tergantung lagi kembali ke passionnya kita, ke passionnya teman-teman gitu, passionnya adik-adik. Senang nggak dengan dunia perkapalan? Senang nggak dengan dunia yang ya menantang lah, sedikit menantang. Bukan kita ngomongin ekstrim kok, enggak. Tadi ada kok teman kerja di bidang perbankan, kita nggak ngomongin itu, tapi kita ngomongin skill yang kita dapatkan yang belum tentu di tempat lain kita dapatkan. Dia tadi kemampuan analisa, kemampuan menggambar. Kita kan ya nggak semua jurusan mau belajar AutoCAD, ya kan? Dan semua jurusan konsen gitu di bidang maritim. Biasanya kalau kita ngomongin maritim itu udah ngomongin ke pelabuhan, ngomongin ke dermaga, jadi ngomongin ke kapal yang di dunia sehari-hari pun jarang kita kunjungan ke kapal. Padahal kapal itu sumber apa ya, logistik gitu. Untuk di Indonesia tuh logistik. Satu lagi yang paling penting, Indonesia itu lautan, ya kan? At least 70% itu wilayah Indonesia itu lautan. Dan kita di sektor-sektor apapun pasti membutuhkan kapal. Mau pertanian, mau barang, pasti butuh kapal. Jadi jangan pernah takut kalau kita perusahaan di tempat kita bekerja atau peluang perkapalan tuh sempit gitu. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan prospek kerja kita adalah lautan itu mengering. Jadi jangan takut ya, karena tingkat kebutuhannya perkapalan itu tinggi. Pak Taufik, KP mahasiswa ini ada yang di galangan, ada yang di perusahaan. Atau tadi yang dari Pak Satria dua-duanya di galangan gitu? Atau ada yang di perusahaan? Gini, jadi kalau KP ini kan seluruh Indonesia ada KP, sehingga menjadi problem ketika seluruh mahasiswa Indonesia rebutan tempat di galangan dan klasifikasi ya. Kalau di perkapalan itu ada bisa galangan, bisa klasifikasi, sehingga pada tahun 2017 atau 2018 saya lupa, itu kita mengubah syarat KP menjadi yang utama adalah satu KP di galangan atau klasifikasi. Jadi satu aja, yang kedua ini terserah mau di perusahaan apa aja. Seperti itu. Kalau yang memang pada saat di awal itu aturannya adalah dua-duanya galangan atau satu galangan satu kelas gitu. Nah, tapi itu menjadi menyulitkan mahasiswa. Jadi karena menyulitkan, makanya aturannya kami rubah. Seperti itu, Bu Mena. Oh, jadi itu sebenarnya itu juga ini ya, memperbesar mahasiswa untuk mendapatkan kerja lebih dahulu gitu ya, sebelum lulus gitu ya. Banyak mahasiswa teknik perkapalan ini yang bekerja tapi belum lulus gitu soalnya. Tadi yang Pak Taufik bilang. Iya, itu. Iya, seharusnya itu bukan sesuatu yang dibanggakan seharusnya ya, karena sehingga jadi nggak fokus kuliahnya. Kalau kami dosen ya mengharapkan mahasiswa ini lulus aja cepat-cepat, misalnya 3,5 tahun terus nanti bisa kerja, itu lebih ideal dibandingkan belum lulus sudah sambil kerja. Nah, ini akan terbagi fokusnya. Begitu. Nih, kalau dari mahasiswanya sudah KP apa belum ini? Ya Bu. Sudah KP. Seharusnya kami KP itu bulan Juni dan Juli. Nah, tapi tergantung kebijakan perusahaan lagi karena masa pandemi corona ini, Bu. Oh, jadi belum merasakan KP berarti ya ini mahasiswanya? Kalau saya alhamdulillah kemarin sudah, Bu. Kalau saya kemarin pas jadi mahasiswa semester 2, liburan itu saya ngambil langsung praktik magang dari perusahaan bubut saya, Bu.
Terus bisa diceritakan? Oh ya, berhubung saya juga dulu lulusan SMK Pangeran, Bu, skill bubu juga saya kan buat teknik juga. Nah, jadi saya pada saat liburan kemarin semester 2 itu kan masih gabut lah, Bu. Maksudnya kayak bosan, jenuh, libur lama betul. Nah, jadi saya inisiatif buat ngambil surat perizinan buat magang dari himpunan perkapalan, teknik perkapalan. Dan saya ngelakuin KP kemarin tuh di perusahaan Robian Teknik di bidang bubut tentang perkapalan. Oh, gitu. Uh-uh. Ada yang, Pak Taufik, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup sesi teknik perkapalan? Apa ya? Apakah tidak ada pertanyaan lagi itu ya dari YouTube dan IG? Oh iya, untuk Pantas tidak ada, ada Pak. tadi saya tadi dapat cerita bahwa suara di IG dan di YouTube itu putus-putus. Ya nanti Ya, mungkin delay. akan kami sharekan rekamannya ke IG apa Naval ITK atau Hima Naval. Iya, rekamannya sehingga bisa nonton ulang tadi kata-katanya apa saja sih Kak Satria itu ngomong apa aja sih tadi dia banyak katanya putus-putusnya dari yang apa diskusi Artinya. dengan Satrianya. Iya. Oh. Jadi bisa diulang, Pak, kalau misalnya ada pertanyaan seputar teknik perkapalan harus masuk kemana gitu, Pak? Ya, kalau pertanyaan seputar teknik perkapalan nanti bisa langsung aja bisa komen di IG-nya Hima Naval atau di Naval ITK. Hima Naval ya, Pak ya? Hima Naval ITK Iya, gitu ya, Pak ya? Hima Naval. Iya, Hima Naval aja. Hima Naval atau Naval ITK. Jadi kalau kalau Hima Naval ini adalah IG di bawah himpunan mahasiswanya Prodi. Kalau Naval ITK ini adalah IG-nya Prodi. Jadi bisa ke salah satu itu, bisa lewat komentar atau itu nanti mungkin kita buatkan satu post yang spesialis untuk Q&A-nya ya. Jadi question and answer-nya untuk calon mahasiswa baru ini. Oke. Jadi saya ulangi, kalau misalnya ada pertanyaan bisa masuk ke IG-nya Hima Naval itu di bawah himpunan mahasiswanya. Kemudian kalau Navalnya di bawah prodinya, begitu ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan chat komen-komen di situ gitu ya Pak ya? Iya. Nanti akan dijawab. Kalau yang perkapalan jelas, gitu ya? di bawah prodinya itu Naval ITK, Bu. Naval ITK, oh maaf. Naval ITK. Iya. Naval ITK. Naval ITK. Saya ulangi lagi, kalau misal pendaftaran UTBK itu tanggal 2 sampai 20 Juni. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli, jadi bulan depan. Pengumuman SBMPTN itu tanggal 25 Juli. Jika belum keterima di SBMPTN tapi masih tetap ingin di teknik perkapalan ITK, bisa mendaftarkan diri ke jalur penerimaan mandiri ITK tanggal 21 Juni sampai 27 Juli. Jangan lupa pendaftaran mandiri ITK ini menggunakan nilai UTBK. Jadi harus belajar. Karena tingkat ketatanannya teknik perkapalan ini cukup tinggi, jadi jangan lupa untuk belajar. Jika ada pertanyaan, bisa ke Hima Naval yang di bawah himpunan teknik perkapalan ITK atau Naval ITK yang langsung di bawah prodi ITK, begitu ya Pak ya. Terima kasih benar, Bu. atas sharing session-nya dari Pak Taufik selaku Korpodi Teknik Perkapalan, kemudian mahasiswa ITK 2017 yaitu Erwin Syah, benar ya, Erwin Syah, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan, kemudian alumni pertama Teknik Perkapalan ITK yang tadi sudah sharing banyak tentang bekerja, Pak Satria Jaya Negarawan, sarjana teknik, beliau merupakan Supervisor Ship Operation Tarakan Band. Terima kasih semua juga adik-adik yang sudah live di ITK _official dan YouTube. Kita akan berjumpa lagi di dalam sharing session teknik kelautan pukul 17.00.
Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih kasih ya Pak Taufik, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya, sama Mari Erwin. topik. Iya.